Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian HyperDot di Poco X7 5G. Nah, di video ini kita bakal lanjut review HyperDot di Poco X7 5G nih. Buat kalian yang belum tahu cara installnya, kalian bisa cek di deskripsi. UI di HyperDot ini sepintas masih sama dengan HyperOS 2 official ya, baik itu tampilan home screen, control center, dan lainnya. Menariknya lagi, lock screen stylenya udah pakai yang terbaru dan pilihan depth wallpapernya lebih baru, beda dengan yang ada di HyperOS 2 official. ROM-nya juga udah punya widget bawaan terbaru nih, tapi sayangnya nggak semua widget yang ada bisa di-download. Dan ini sama juga dengan widget-widget yang ada di Theme Store. Nggak ada yang bisa di-download. Tapi bagusnya pilihan like seperti Dynamic Wallpaper, Super Icon, dan AOD bisa di-download di Theme Store-nya. HyperDot ini base-nya ada di versi 2.0.6 Cina, udah Android 15, security patch di 1 Januari, kernelnya udah pakai Wildflash, dan maintainernya Raka Rizaldi. Kalau bicara masalah fitur, sebenarnya nggak beda jauh dengan HyperOS 2 official untuk Poco X7 5G ya. Tapi di sini ada beberapa tambahan fitur. Contohnya di sini ada HyperDot Customization buat aktifin fitur Max FPS in all apps dan ada fitur buat atur manual DPI. Selain itu ada tambahan notification history, data saver, dan extra dim. Nah, AOD di ROM ini udah nggak di-limit lagi ya. Di sini udah ada 4 pilihan termasuk opsi cerdas. Selain itu pilihan AOD yang ada udah banyak banget dan kalau masih dirasa kurang, kita masih bisa download AOD lainnya dari Theme Store. Untuk launcher atau layar utamanya nggak banyak tambahan fitur sih, tapi di sini udah ada opsi juga buat on-off in circle to search, dan recent app-nya masih bisa dikustomisasi juga. Selain itu ROM-nya juga udah support dynamic refresh rate ya, udah ada pilihan 90Hz juga, dan udah ada tambahan fitur peningkatan HDR AI. Sisanya masih sama dengan HyperOS 2 official. Di sini masih ada opsi charging option, terus masih ada perlindungan baterai juga, floating windows dan sidebar, kotak alat video, call toolbox, penambahan memori sampai 8GB, mode multi pengguna, dan gak ketinggalan game turbonya udah pakai yang terbaru juga. Untuk kamera bawaan masih sama dengan HyperOS 2 official ya, jadi di sini nggak ada tambahan fitur ataupun mode. Hasil foto videonya juga tetap sama. Nah, untuk hasil benchmark tes pakai Antutu 10, ROM ini ngasih skor yang lebih rendah sekitar 30 ribuan dari hasil tes yang dulu udah pernah saya share. Di sini kita cuma bisa dapat 620.000 aja, tapi ini tetap nggak bisa kita jadiin patokan sih. Karena yang paling penting itu tetap ada di tes atau experience-nya langsung. Nah, buat dijajal Mobile Legends menurut saya udah jauh lebih baik dari HyperOS official ya. Dan karena ROM-nya udah kita tambahin modul, respons sentuhannya menurut saya udah lebih responsif juga. Selain itu gameplaynya udah dijamin mulus dan pastinya nggak ada drop parah yang mengganggu. Di tes 1 match di mode rank yang udah mythic dengan settingan rata kanan ultra udah bisa ngasih frame rate yang stabil. Kita masih bisa nih dapat frame rate rata-rata di 95,5 fps dengan max fps di kisaran 112 sampai 119 fps. Experience yang didapat udah dijamin memuaskan kalau cuma buat push rank di Mobile Legends. Suhu dan konsumsi baterainya juga udah lebih baik dari ROM bawaannya. Selama 21 menit tes, baterainya berkurang 6% aja, dan ini udah tergolong irit banget untuk game sekelas Mobile Legends yang dimainin dengan settingan rata kanan. Sedangkan untuk suhunya ada di kisaran 38 sampai 39,2 derajat. Dan suhu segini udah tergolong adem lah untuk tes menggunakan jaringan Wi-Fi di ruangan yang cukup adem tapi tanpa tambahan AC, kipas angin, dan tanpa tambahan cooler untuk HP.
Overall HyperDot ini sebenarnya nggak ngasih banyak perbedaan dengan HyperOS 2 official di Poco X7 kalau bicara masalah UI dan beberapa fitur lainnya. Tapi keunggulan HyperDot ini ada di tingkat kestabilannya yang menurut saya jauh lebih ringan, lebih smooth, dan lebih stabil sekalipun base-nya ada di ROM Cina. Bagusnya lagi, AOD-nya udah nggak di limit, support dynamic wallpaper, ROM-nya juga udah spoof game dan spoof Google Photo, dan di sini WA-nya nggak ke-detect atau bisa digunakan, tapi masalah WA ini kadang-kadang tergantung ROM-nya juga sih. Buat harian menurut saya udah worth it banget. Udah dijamin enak buat multitasking, scroll-scroll juga smooth, pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain udah lancar, baterainya juga relatif lebih irit karena nggak ada bloatware yang mengganggu, suhu adem, dan buat dipakai main game juga masih rekomen banget. Nah, buat kalian yang nantinya sekalian root pas pakai ROM ini di Poco X7, saya juga udah siapin 3 modul yang saya pakai selama pakai ROM ini seperti Extreme Thermal, NASI KFC, dan Touch Boost. Ketiga modul ini singkatnya buat ningkatin performa dan sentuhan, tapi perlu diingat, untuk Extreme Thermal baiknya dipikir-pikir dulu sebelum masang. Karena setelah pasang Extreme Thermal nanti di beberapa kondisi suhu HP-nya kadang bakal lebih tinggi dibanding biasanya. Selain itu untuk galeri editornya nanti nggak bisa di-download dari galeri ya. Jadi kalau pengen pakai editor galeri, kita wajib install manual. Jadi itu dia HyperDot di Poco X7 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.